Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Karatnasari dari kelompok 2 dengan NIM 210612608849. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi dari bakteri, ciri-ciri bakteri, struktur umum bakteri, kemudian klasifikasi bakteri, pewarnaan gram bakteri, dan yang terakhir reproduksi bakteri. Definisi dari bakteri adalah organisme prokariot, yakni belum memiliki membran inti sel dengan ciri-ciri yang pertama bersel tunggal, prokariotik, dan tidak berklorofil. Ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat heterotrof. Ciri-ciri yang ketiga memiliki ukuran badan dari 1-5 mikron. Yang keempat, reproduksi secara vegetatif dengan cara pembelahan diri, sedangkan secara generatif dengan cara paraseksual. Dan yang terakhir, apabila beradaptasi dengan lingkungan yang buruk akan membentuk endospora. Kemudian ada struktur umum bakteri. Struktur umum bakteri dibagi menjadi dua, ada struktur luar dan struktur dalam. Di struktur luar ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan villi. Sedangkan di struktur bagian dalam ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Kapsul merupakan lendir yang terkumpul dan kemudian menebal membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein yang berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, kemudian membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kemudian ada dinding sel yang merupakan peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Kemudian ada membran plasma yang tersusun dari fosfolipid dan protein yang berfungsi sebagai untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar dari sel bakteri. Nah, kemudian ada sitoplasma yang tersusun dari air, bahan organik berupa protein, karbohidrat, dan lemak, serta garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat yang berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Kemudian ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian ada plasmid yang berfungsi sebagai rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Kemudian ada villi yang berfungsi untuk membantu perekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Nah, yang selanjutnya ada flagella yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, flagella ini hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, kemudian koma atau vibrio, dan yang terakhir adalah spiral. Kemudian untuk struktur yang terakhir ada nukleoid yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Oke, kita akan membahas mengenai klasifikasi bakteri. Nah, klasifikasi bakteri ini dibedakan menjadi 4 berdasarkan cara mendapatkan makanan, berdasarkan kebutuhan oksigen untuk respirasi, berdasarkan jumlah dan kedudukan flagella, dan yang terakhir berdasarkan bentuknya. Jika berdasarkan cara mendapatkan makanannya, itu dibagi lagi menjadi 2, ada heterotrof dan autotrof. Bakteri heterotrof yaitu bakteri yang bergantung pada organisme lain. Nah, bakteri heterotrof ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada bakteri saprofit dan parasit. Bakteri saprofit merupakan bakteri yang hidup dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sedangkan bakteri parasit merupakan bakteri yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, bakteri parasit ini dibagi lagi menjadi 3, ada bakteri parasit fakultatif, ada bakteri parasit obligat, dan yang terakhir ada bakteri patogen. Sedangkan bakteri autotrof merupakan bakteri yang mampu menyusun makanan sendiri. Nah, bakteri autotrof ini dibagi lagi menjadi 2, ada bakteri fotoautotrof dan bakteri chemautotrof. Bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang sintesisnya berasal dari cahaya, sedangkan bakteri chemautotrof merupakan bakteri yang energi sintesisnya berasal dari reaksi-reaksi kimia.
Kemudian pembahasan yang klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang memerlukan oksigen, contohnya Nitrococcus dan Nitrosomonas. Kemudian bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas, contohnya Clostridium tetani, ada Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Nah, kemudian ada berdasarkan jumlah dan kedudukan flagella. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 5, ada artrik, monotrik, amfitrik, lophotik, dan peritrik. Nah, artrik sendiri merupakan bakteri yang tidak memiliki flagella, monotrik merupakan bakteri yang memiliki satu flagella di salah satu ujung, dan amfitik merupakan bakteri yang memiliki beberapa flagella di kedua ujungnya, sedangkan lophotik merupakan bakteri yang memiliki beberapa flagella di salah satu ujungnya. Kemudian ada peritrik. Peritrik ini merupakan bakteri yang memiliki flagella di setiap bagian tubuh bakteri. Kemudian jika berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kokus berbentuk bulat, basil atau bacillus berbentuk batang, kemudian spiral atau spirillum berbentuk spiral. Nah, kokus sendiri dibagi lagi menjadi 6, ada monokokus, diplococcus, tetracoccus, sarkina, Staphylococcus, dan Streptococcus. Kemudian bacillus dibagi lagi menjadi 3, ada monobasil, ada diplobacil, dan streptobacil. Kemudian spiral juga dibagi menjadi 3, ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Nah, kita masuk pada pembahasan pewarnaan gram bakteri. Nah, pewarnaan gram bakteri ini dibagi menjadi 2, ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Disebut sebagai bakteri gram positif apabila memiliki lapisan dinding sel tebal yang akan berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Kemudian disebut sebagai bakteri gram negatif yaitu apabila memiliki lapisan dinding yang tipis dan akan berwarna merah atau merah muda jika diberi pewarna gram. Kemudian pewarnaan gram bakteri merupakan teknik pemberian warna pada bakteri. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yaitu mengenai reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual bisa dilakukan melalui pembelahan binar dari satu bakteri membelah menjadi 2 dan seterusnya. Sedangkan secara seksual yaitu terjadi pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain tanpa menghasilkan zigot. Proses ini juga sering disebut dengan proses paraseksual. Nah, proses paraseksual ini terjadi dalam 3 proses. Yang pertama, proses transformasi, yaitu pemindahan sedikit materi genetik atau hanya satu materi genetik saja melalui proses fisiologis yang kompleks. Kemudian yang kedua ada proses konjugasi, yakni bergandengnya 2 bakteri membentuk jembatan untuk memindahkan materi genetik. Sedangkan yang ketiga yaitu transduksi, merupakan pemindahan materi genetik yang dibantu oleh virus. Nah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bentuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya Mira Murada Retiani akan menjelaskan mengenai bakteri Escherichia coli atau yang biasa disebut dengan bakteri E. coli. E. coli adalah bakteri flora normal yang sering dijumpai pada usus manusia. E. coli adalah bakteri gram negatif yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae, bergerak menggunakan flagel dan berbentuk batang pendek atau biasa disebut kokobacil. E. coli merupakan bakteri anaerob fakultatif yang dapat hidup pada keadaan aerob maupun anaerob. Oksigen digunakan untuk sumber karbon dari luar yang berfungsi sebagai tenaga untuk tumbuh baik secara oksidatif. Hidup anaerob dengan menggunakan cara fermentasi sebagai penghasilan energi untuk kelangsungan hidup. Dari gambar ini bisa kita lihat bagian-bagian dari bakteri E. coli.
Yang pertama ada prokaryotik flagellum, yang kedua ada plasmid, yang ketiga sitoplasma, yang keempat kapsul, kelima dinding sel, keenam membran plasma, yang ketujuh pili, kedelapan ribosom, kesembilan fruit granula, dan yang kesepuluh ada kromosom. Yang pertama, melalui makanan terkontaminasi. Cara yang paling umum bagi seseorang terinfeksi bakteri E. coli adalah melalui makanan yang terkontaminasi. Misalnya mengonsumsi daging giling yang tercemar bakteri E. coli dari usus binatang, meminum susu mentah, dan memakan produk-produk mentah terutama sayuran bayam dan selada. Yang kedua, melalui air yang terkontaminasi. Kotoran manusia dan binatang bisa mencemari air tanah dan juga air di permukaan. Rumah dengan sumur pribadi sangat berisiko tercemar bakteri E. coli karena biasanya tidak memiliki sistem pembasmi bakteri. Kolam renang atau danau yang terkontaminasi dengan kotoran juga bisa menginfeksi seseorang dengan bakteri E. coli. Yang ketiga, kontak langsung dari orang ke orang. Orang dewasa maupun anak-anak yang lupa mencuci tangan setelah buang air besar bisa menularkan bakteri ini ketika orang tersebut menyentuh orang lain atau makanan. Yang keempat, binatang. Orang-orang yang bekerja dengan binatang terutama sapi, kambing, dan domba lebih berisiko terkena infeksi bakteri E. coli. Penyakit akibat bakteri E. coli yang pertama adalah infeksi kandung kemih dengan gejala umumnya meliputi keinginan kuat dan konstan untuk berkemih sehingga frekuensi berkemih meningkat atau sering disebut anyang-anyangan. Yang kedua ada sensasi terbakar saat berkemih. Yang ketiga sering berkemih tapi dalam volume sedikit. Yang keempat urin tampak keruh. Yang kelima urin berwarna kemerahan atau coklat. Yang keenam bau urin tidak sedap dan menyengat. Yang ketujuh disertai nyeri perut bawah ataupun nyeri pinggang. Penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri E. coli adalah diare. Dengan gejalanya yang pertama feses lembek dan cair. Pada penderita diare, bentuk feses akan terlihat lembek dengan ukuran yang tidak beraturan atau bahkan cair. Feses yang lembek dan encer seperti air disebabkan oleh proses pencernaan makanan yang tidak berjalan lancar. Yang kedua, sakit perut atau mulas. Gejala lain yang akan dirasakan saat menderita diare adalah perut yang terasa mulas atau sakit melilit. Ujungnya rasa sakit ini akan menimbulkan dorongan untuk buang air besar. Terkadang mulas juga disertai dengan perih dan panas. Yang ketiga, demam. Demam bisa saja muncul sebagai salah satu gejala diare bila penyakitnya disebabkan oleh infeksi. Demam sendiri adalah respon alami tubuh untuk melawan peradangan akibat serangan penyakit. Di sisi lain, demam juga bisa menjadi tanda Anda sedang mengalami dehidrasi saat diare. Diare membuat tubuh mengeluarkan banyak cairan dan elektrolit dalam sekali waktu. Yang keempat, mudah haus. Diare yang disertai demam dan muntah-muntah cenderung membuat dehidrasi. Maka dari itu, tubuh akan memunculkan rasa haus demi mendorong untuk minum guna mencegah dehidrasi. Rasa haus yang muncul terus-menerus inilah yang menjadi salah satu gejala diare. Penyakit lain akibat bakteri E. coli ada hemolytic uremic syndrome. Dengan gejala yang pertama, rasa tidak nyaman pada area perut, dapat timbul nyeri perut. Yang kedua, mual hingga muntah. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, buang air kecil yang disertai dengan darah. Yang kelima, demam. Yang keenam, tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, rasa gelisah atau adanya gangguan kecemasan. Yang kedelapan, pucat pada kulit. Yang kesembilan, bengkak pada ekstremitas dan juga pada wajah. Yang kesembilan, jumlah urin yang keluar mengalami penurunan. Ini saya akan memaparkan terkait dengan bakteri Salmonella typhi. Berikut merupakan poster dari bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi memiliki bentuk batang dan termasuk dalam gram negatif, tidak berspora, memiliki flagella peritrik dan bersifat anaerob fakultatif. Karakteristik dari Salmonella typhi yang pertama, antigen O ini terletak di lapisan luar tubuh bakteri yang memiliki struktur kimia lipopolisakarida atau endoksin.
Antigen yang tahan terhadap suhu panas, alkohol, dan juga alkohol. Antigen H ini terletak di flagella, Fimbriae atau villi dari si bakteri. Ia mempunyai struktur kimia tidak tahan terhadap suhu panas di atas 60 derajat Celcius, asam maupun alkohol. Untuk antigen V, antigen polimer polisakarida yang bersifat asam yang berada pada bagian kapsul dari bakteri sebagai pelindung bagi bakteri Salmonella typhi terhadap fagositosis. Bakteri Salmonella typhi ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan demam tifoid atau lebih dikenalnya dengan tifus. Cara penularan dari bakteri Salmonella typhi ini melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Maka dari itu, untuk upaya pencegahannya adalah untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan diri. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari infeksi bakteri Salmonella typhi yaitu demam yang dialami penderita, biasanya bertahap pada minggu pertama, lalu kemudian menjadi demam menetap pada minggu-minggu berikutnya. Hal ini juga disertai dengan sakit kepala, mialgia, anoreksia, mual, muntah, dan juga disertai dengan diare. Kemudian gejala pada gangguan pada saluran pencernaannya, kemudian gangguan pada kesadaran, yaitu menurunnya tingkat kesadaran dari penderita. Untuk mendiagnosis terkait dengan bakteri Salmonella typhi ini bisa dilihat dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau uji laboratorium untuk mengetahui bahwasannya penderita ini memang terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia, tinggal NIM 210612608855. Di sini saya telah membuat poster berkaitan dengan bakteri Vibria cholera. Dan izinnya saya mempresentasikan dan mengenalkan kalian terkait dengan bakteri tersebut. Vibria cholera merupakan bakteri gram-negatif dengan bentuk batang bengkok seperti koma dengan ukuran 2-4 mikrometer. Bakteri ini tidak membentuk spora, lalu berkoloni dengan bentuk konveks atau cembung dan bergranula apabila disinari. Bakteri ini dapat tumbuh pada pH yang sangat tinggi, yaitu berkisar 8,5-9,5. Namun membutuhkan pH netral untuk pertumbuhan dengan kecepatan optimum. Dan apabila berada di pH asam, bakteri ini akan mengalami kematian dengan laju yang sangat tinggi. Bakteri ini dapat ditemukan pada perairan yang telah terkontaminasi dan tercemari oleh limbah pabrik, limbah industri, ataupun kotoran. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit kolera, yaitu diare yang ditandai dengan tinja cair dan berwarna pucat seperti air cucian beras. Selain itu, apabila mengalami diare terus-menerus, penderita akan mengalami dehidrasi dan akan berakibat fatal apabila tidak segera ditangani. Penularan dari penyakit ini dapat secara langsung atau karier. Selain itu, bakteri ini dapat juga masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang tidak dibersihkan atau dimasak, namun tidak dengan cara yang baik. Biasanya juga ditemukan pada feses penderita kolera. Makanan yang terkontaminasi dengan feses atau melalui serangga seperti lalat dapat menjadi sumber pembawa penyakit ini. Selain itu, penyakit ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti hidup di lingkungan yang tidak bersih, serumah dengan penderita kolera, dan juga bergolongan darah O. Ketika infeksi bakteri ini terjadi, bakteri akan berkembang biak di dalam usus kecil. Perkembangbiakannya akan mengganggu pencernaan manusia dengan mengganggu penyerapan air dan mineralnya. Nah, gejala utama dari penyakit ini adalah diare, dengan penderita mengalami mual, muntah, dan kram perut.
Anak-anak yang terkena penyakit ini lebih rentan terkena gula darah rendah atau hipoglikemia yang dapat menyebabkan kejang hingga tak sadarkan diri. Selain itu, penderita juga mengalami dehidrasi dengan gejala mulut kering, merasa sangat haus, tubuh lesu, mudah marah, jantung berdebar, mata tampak cekung, kulit berkerut dan kering, serta urin yang tidak keluar atau hanya sedikit. Nah, pada anak-anak biasanya disertai juga gejala demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, tinja berwarna kehitaman dan berdarah, dan juga diare yang tak kunjung selesai selama 24 jam. Baik, selanjutnya saya Salma Hurunisa akan menjelaskan tentang bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini termasuk dalam kelas Spirochetes yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, dia termasuk dalam bakteri gram negatif. Kemudian dia bisa bergerak, berbentuk ramping, dan juga berlekuk-lekuk. Treponema pallidum ini termasuk dalam bakteri gram negatif yang artinya adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga saat diperiksa dari mikroskop itu berwarna merah. Bakteri ini berbentuk spiral, sehingga dia mampu bergerak ke segala arah. Dia juga termasuk bakteri yang sangat aktif bergerak. Jadi selanjutnya di sini kita melihat bagian dari Treponema pallidum saat dipotong. Jadi yang pertama di area atas ada endoflagella yang berisi protein filamen. Endoflagella ini terletak di area aksial filamen. Jadi aksial filamen ini adalah area yang saya beri warna hijau tua pada gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya ada ribosom, sitoplasma, dinding sel, membran luar, nukleoid, dan juga periplasmic space. Bakteri Treponema pallidum ini memiliki 4 subspesies. Jadi yang pertama ada Treponema pallidum pertenu, kemudian ada Treponema pallidum caratum, dan Treponema pallidum endemicum. Kemudian nomor 4 atau yang akan kita bahas adalah Treponema pallidum pallidum. Jadi bakteri ini telah dikenal luas sebagai penyebab dari sifilis atau penyakit raja singa. Sifilis sendiri merupakan penyakit yang berbahaya dan merupakan salah satu dari infeksi menular seksual. Penyakit ini apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat maka akan sangat merugikan karena dapat merusak organ tubuh seperti jantung, otak, dan lain-lain. Selain itu pada wanita hamil, infeksi ini juga berbahaya karena dapat menyebabkan kelainan pada bayi atau janin, juga bahkan menyebabkan kematian bayi. Gejala sifilis diawali dengan adanya luka pada area kelamin, mulut, dan dubur yang tidak terlalu sakit dan juga tidak terlalu terlihat sehingga menyebabkan penderitanya pun tidak sadar dengan hal itu. Namun pada saat tahap itu pun infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Gejala sifilis pun juga ada yang digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Jadi ada tahap perkembangan sifilis ada 4, yaitu yang pertama sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, dan juga sifilis tersier. Untuk sifilis primer sendiri gejalanya ditandai dengan luka di area bakteri yang masuk. Kemudian untuk sifilis sekunder ini ditandai dengan munculnya ruam pada area tubuh. Kemudian untuk sifilis laten ini tidak menimbulkan gejala, tapi sudah ada bakteri di dalam tubuh penderita. Kemudian untuk sifilis yang terakhir yaitu sifilis tersier, itu dapat menyebabkan kerusakan organ seperti otak, saraf, ataupun jantung. Lalu apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan penularan sifilis? Jadi yang pertama yaitu hubungan seksual. Tercatat bahwa 50% kasus penularan sifilis ini berasal dari kontak seksual. Jadi nanti bakteri itu setelah masuk, dia akan mencari kelenjar getah bening terdekat, kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang kedua adalah sifilis kongenital yang diturunkan dari ibu ke anak. Itu terjadi saat stadium akhir kehamilan dan infeksinya si ibu itu akan menular melalui plasenta kemudian ke janinnya. Jadi janin tersebut juga akan mengalami sifilis seperti sang ibu. Yang ketiga adalah kontak langsung dengan infeksi atau luka. Jadi bakteri ini akan masuk cepat melalui membran mukosa yang utuh dan kulit yang lecet, kemudian masuk ke dalam kelenjar getah bening, masuk aliran darah dan menyebar ke seluruh organ tubuh. Yang terakhir adalah pencegahan agar tidak terkena sifilis ini. Jadi yang pertama yaitu tidak seks bebas dan juga setia pada satu pasangan. Kemudian yang kedua adalah
Untuk ibu hamil harus selalu melakukan pemeriksaan secara rutin agar tidak terkena si janin apabila tiba-tiba mengalami sifilis ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu tentu saja melakukan pemeriksaan rutin untuk kelompok-kelompok yang mungkin merasa bahwa dirinya rentan terkena sifilis ini, seperti kelompok homoseksual, kemudian kelompok pekerja seks komersial, dan juga orang-orang yang bekerja di bidang tersebut. Jadi lebih hati-hati dan juga menjaga diri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.